Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar melanjutkan masih tentang fraction di bagian kedua ya. Nah, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku paketmu dan alat tulismu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mixed number atau pecahan campuran. Ini adalah salah satu jenis pecahan ya. Nah, sebelum belajar tentang pecahan campuran terlebih dahulu, kita akan belajar tentang pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni itu adalah bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat serta berlaku pembilang atau angka yang di atas lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi kalau dicontohkan 3/15, ini pembilangnya 3, penyebutnya 15. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Jadi dia contoh pecahan murni. Kemudian yang 8/3, ya, pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, maka bukan pecahan murni. Nah, apa itu pecahan campuran? Apa kaitannya pecahan campuran dengan pecahan murni? Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang tersusun dari bagian bilangan bulat atau bilangan yang utuh dan bagian pecahan murni. Jadi kalau dicontohkan misalnya ini ada bilangan yang utuh atau bilangan yang bulat, kemudian ada pecahan murninya. Nah, ini kalau digabung seperti ini namanya pecahan campuran ya. 2 itu bilangan yang bulat atau utuh, kemudian 1/4 itu pecahan murni. Nah, sekarang silakan dibuka di halaman 65. Ya, kalau digambarkan dalam model pecahan ya. Misalnya yang contoh example ya. Ini ada 2 bagian yang utuh. Ya. Maka ini 2 ditambah, nah ini berapa bagian yang diarsir? Ini kalau dinyatakan dalam pecahan a half atau 1/2 ya, setengah, 1/2, sehingga bisa dituliskan 2 1/2. Coba yang A, ada berapa bagian yang utuh? Ada 3. Kemudian pecahan murninya ya, model pecahan ini bisa dituliskan 3/4, 3 bagian dari 4 keseluruhan. Maka bisa dituliskan pecahan campurannya adalah 3/4. Oke, next halaman 66. Ada 3 bagian yang utuh. Ya, 3 ditambah, kemudian pecahan murninya 2/5. Maka bisa dituliskan 3 2/5. Kemudian yang nomor 2. Write a mixed number for each of the following. Tuliskan pecahan campuran dari setiap nomor berikut. Ya, yang A dulu. Ada berapa bagian yang utuh? 1, 2, 3. Ya, 3 utuh dan satunya model pecahannya dinyatakan 1/2 atau setengah ya, sehingga 3 ditambah setengah sehingga bisa dituliskan 3 1/2. Yang B, ada berapa bagian yang utuh? 1 ya. Kemudian untuk model pecahan yang bawahnya 3 bagian dari 5, 3/5, 3/5, sehingga bisa dituliskan 1 3/5. Kemudian yang C, ada berapa bagian yang sama? 3. Kemudian untuk model pecahan di bawahnya ada 5 bagian dari berapa ini? 9 ya, 5 nines ya, 3 yang utuh dan 5/9, 5 dari 9, sehingga bisa dituliskan 3 5/9 ya.
Silakan kalian boleh sambil menulis ya. Menulis jawabannya di bukumu. Oke, next halaman 67. Which of the following shows 1/3 shaded? Manakah yang menunjukkan pecahan 1/3? Nah, yang ini atau yang ini? Nah, dilihat. 1 di sini berarti ada 1 yang utuh, ya. Kalau ini 3, ini 1. Jelas yang ini ya. Yang sebelah kanan. Oke, yang B. Manakah yang menunjukkan 2/3/5? 2 bagian yang utuh, kemudian pecahan murninya 3 dari 5 bagian. Yang mana? Ya. Yang kiri. Oke, yang nomor 4, write each answer as a mixed number. Tuliskan setiap jawaban dalam bentuk pecahan campuran, ya, seperti tadi ya, seperti contoh tadi, 4 ditambah 1/4, berarti ditulis 4 1/4, kemudian yang B 3 ditambah 5/9, 3 5/9, yang C 5/8 ditambah 2, ini dibalik ya, sama saja, 2 5/8, kemudian yang D 4 3/5. Oke, halaman 68 ya. Tuliskan pecahan campuran yang sesuai dalam setiap kotaan ya. Yang benar dalam setiap kotaan. Oke, sekarang dilihat. Semua pecahannya berpenyebut 7 ya, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Nah, 1 di sini adalah 7/7, bisa kita tuliskan 1. Nah, setelah 1 lanjut lagi 1 1/7, 1 2/7, 1 3/7, berarti yang di kotak ini berapa? 1 4/7 dan seterusnya. Nah, 2 1/7, 2 2/7, 2 3/7, 2 4/7, di sini berapa? 2 5/7, sehingga yang kotaan kedua 2 6/7. Ya, yang nomor 6. Nah, tuliskan pecahan campuran di setiap nomor berikut. Ya, yang A dulu. Berat mangga berapa kilogramnya? Sekarang dilihat, ini timbangannya 1 kg di sini, 2 kg di sini. Sekarang dilihat. Nah, jarumnya menunjuk di sini. Ya, tentu saja itu beratnya 1 kg lebih. Nah, lebih berapa? Coba kita lihat berapa ini bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ada 5 bagian. Tetapi jarumnya menunjuk berapa bagian? 2. Ya, berarti bisa dituliskan 1, kemudian lebihnya 2 bagian dari 5 keseluruhan. Ya. Kemudian yang B. Nah, cacing mulai berjalan ya, atau merangkak dari 0 cm ya, 0 cm di sini. Nah, berarti dia merangkak sejauh berapa centimeter ya? Berapa dari 0? Nah, berarti kita tinggal lihat ujungnya ini ya, ujung di sini ya, menunjukkan 7, kemudian lebihnya ada berapa ini? Kalau di sini 5 ya, setengahnya ya, 7 setengah di sini ya. Sehingga di sini ini kan dari 7 ke 8 itu ada 10 bagian ya. Kemudian ini 5 bagian, 6, 7. Berarti 7/10. Ya. Oke, halaman 69. Sederhanakanlah pecahan campuran berikut. Ya, kemarin kamu sudah belajar tentang menyederhanakan ya. Jadi pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan FPP-nya ya. Nah, sekarang yang A dulu. Ini ada pecahan 1 2/4 ya. Yang atas ya 1 2/4. 1 bagian yang utuh, kemudian ini 2/4. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, kita tinggal hanya menyederhanakan pecahan murninya ya, yang ini saja.
Jadi 1 2 per 4 kalau disederhanakan model pecahannya seperti ini. Tetap 1, kemudian 1 bagian dari 2 bagian secara keseluruhan. Jadi 1 per 2. Kemudian yang B 2 4 per 6. Kita sederhanakan yang pecahan murninya ya didapat 2 per 3. Nah, sebenarnya ini bisa dicari dengan cara dibagi ya. Pecahan murninya ini pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. 2 per 4 menjadi 1 per 2 dibagi 2. Jadi 2 bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang yang C ya, kita sederhanakan pecahan murninya 4 per 8. Nah, pembilang dan penyebut kita bagi 4 ya, sehingga didapatkan 3. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi 3 1 per 2. Kemudian yang D kita sederhanakan yang pecahan murninya 6 per 9, masing-masing kita bagi 3 sehingga didapatkan 5 2 per 3. Kemudian yang E 6 4 per 12 ya, 4 per 12 pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 4 sehingga didapatkan 6 1 per 3. Kemudian yang F 4 3 per 6 ya, 3 per 6 kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3 sehingga didapatkan 4 1 per 2 ya. Oke, nomor 8. Lengkapilah garis bilangan berikut menggunakan pecahan yang sudah disediakan ya. Nah, sekarang dilihat dulu garis bilangannya semuanya berpenyebut 4 ya. Pecahannya berpenyebut 4, 1 per 4. Di sini berapa? Harusnya 2 per 4. Nah, manakah ini pecahan yang senilai dengan 2 per 4? Nah, coba kita cari dulu ya. Nah, pecahan yang disediakan ini kita ubah dulu ke penyebut 4 dulu ya, yang setengah dulu ya, supaya menjadi penyebutnya menjadi 4 kita kalikan 2 sehingga dapat 2 per 4. Nah, sehingga 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4. Kemudian yang 1 per 2 ya, kita jadikan penyebutnya 4 sehingga menjadi 1 2 per 4. Nah, sekarang kita isikan di sini 1 per 4 2 per 4, berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, berarti pecahan berapa? 1 per 2 di situ. Selanjutnya 1 per 4, kemudian di sini 1 2 per 4. Nah, ini ya, 1 2 per 4. Berarti pecahan yang mana? 1 per 2. Kemudian di sini setelah 1 2 per 4, 1 3 per 4. Oke, halaman yang terakhir untuk hari ini, halaman 70. Ya, kita akan melengkapi kotak atau box yang ada pada garis bilangan ini menggunakan pecahan campuran atau pecahan biasa ya. Oke, caranya adalah coba dilihat 0 ke 1 itu dibagi menjadi berapa bagian ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dibagi menjadi 6 bagian yang sama sehingga pecahan untuk yang nomor A nanti pecahannya berpenyebut 6 semua ya. Jadi setelah 0 berarti 1 per 6, 2 per 6, ini berarti 3 per 6 ya. Kemudian kita sederhanakan seperti tadi, kita bagi 3, pembilang dan penyebutnya kita bagi 3 sehingga didapatkan 1 per 2 ya. Sama untuk yang ini ya. Untuk yang box kedua, setelah 1 berarti 1 per 6, 1 2 per 6 ya. Kemudian kita sederhanakan yang 2 per 6 sehingga menjadi 1 per 3. Nah, box yang terakhir coba dilihat, setelah 2 1 per 6, 2 per 6, 2 3 per 6, 2 4 per
6. Iya. Kemudian kita sederhanakan. Oke, yang B. Sekarang kita lihat dari 0 ke 1 itu dibagi menjadi berapa bagian yang sama? 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga nanti penyebut untuk pecahnya itu adalah 4. Ya. Nah, untuk box yang pertama itu setelah 1 ya, berarti 1 per 4. Nah, kemudian box yang kedua, nah setelah 2 ini berarti 1 per 4, kemudian ini 2 per 4. Kemudian kita sederhanakan yang 2 per 4 menjadi 1 per 2. Kemudian box yang terakhir ya, setelah angka 3 ya, 1 per 4, 2 per 4, di sini berarti 3 per 4. Nah, sekarang coba kalian mencoba ya yang C dan D. Silakan anak-anak kerjakan sendiri. Ya, dicari dulu ini berapa bagian yang sama seperti tadi ya contohnya. Itu ya anak-anak ya. Ya. Demikian anak-anak pengenalan pecahan campuran untuk hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran di hari ini. Tuhan Yesus